Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1863. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sikan olehku benar-benar telah menghilang. Apakah avatarku telah jatuh? Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Kata Kaisar Si Huang. Dia meraung. Dia datang ke tempat pertempuran sebelumnya, dan di sekelilingnya damai tanpa jejak yang terlihat sama sekali. Apakah itu di Laut Mati? Kata Kaisar Si Huang. Hatinya tergerak dan dia hendak tenggelam ke Laut Mati dengan tergesa-gesa. Akan tetapi sebelum dia bisa bergerak, dirinya tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Duar, ada ledakan di langit yang jauh. Tiba-tiba dua aura yang menakutkan turun dengan cepat. Sialan, itu Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci. Bagaimana mungkin mereka berdua datang begitu cepat? Kata Kaisar Si Huang. Wajahnya berubah drastis. Alasan mengapa dia terburu-buru adalah untuk tiba dihadapkan Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue mendahului mereka, sehingga dirinya bisa mendapatkan cukup banyak manfaat dari Laut Mati. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa tempat ini akan kosong setelah dirinya datang, dan Kaisar Yan juga Kaisar Wu Yue tiba begitu cepat. Bahkan jika ada harta, mereka mungkin tidak akan mendapatkan bagiannya. Sialan. Wajah Kaisar Si Huang pucat. Sembunyi dulu. Memikirkan hal ini, tubuh Kaisar Si Huang berkedip dan dia langsung tenggelam ke Laut Mati. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi batu besar di dasar Laut Mati, di mana dia tetap diam tanpa suara. Dan sesaat setelah Kaisar Si Huang menyelam ke Laut Mati, dua aura mengerikan turun langsung ke Laut Mati dengan suara yang keras. Boom! Ini adalah dua sosok agung yang memancarkan aura mengerikan yang mengandung aura paling agung dan teratur di dunia bawah. Di saat kedua sosok itu turun, seluruh kehampaan di sekitar Laut Mati mendidih, dan kedua sosok itu ada di sini dalam kehampaan mendidih yang tak berujung, seperti dua dewa dengan pelangi ilahi yang tak berujung mekar. Apa? Formasi luar angkasa telarang 9 meter telah menghilang. Dan dua klon proyeksi kita juga telah menghilang. Siapa yang mengambil formasi luar angkasa telarang 9 meter? Dan juga siapa yang membunuh dua klon proyeksi kita? Begitu Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci mendarat, pandangan mereka berdua beralih ke kehampaan di sekitar. Mata mereka ada dengan kekuatan hidup dan mati yang tak berujung beredar, seolah-olah melihat melalui reinkarnasi langit dan bumi, perubahan aturan, tenggelamnya semua hal dan kekacauan dunia dalam sekejap. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata mereka. Kemudian pandangan mereka langsung tertuju kepada Laut Mati di bawah, dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Kaisar Yan menus dingin dan menghantam tinjunya ke Laut Mati di bawah. Duar. Dengan satu pukulan, Laut Mati di bawah bergemuruh, dan jurang yang sangat besar langsung hancur. Sebuah kekuatan yang cukup mengerikan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia menembus dan menghantam sebuah batu besar kuno yang berada di dasar Laut Mati. Dengan suara keras, batu besar itu bergetar hebat setelah dihancurkan, dan dengan kekuatan yang kuat terdengar suara berderak, seolah-olah ada suara pecah di batu besar itu, hampir meledakkannya langsung ke dasar Laut Mati. Terlihat dengan mata telanjang ada retakan samar pada batu besar itu, seolah-olah telah retak secara langsung. Masih berpura-pura. Kaisar Yan menyipitkan matanya. Jejak niat membunuh yang dingin tergambar di sudut mulutnya. Tangan kanannya mengumpulkan kekuatan dan dia akan melayangkan tinjunya lagi. Tunggu, berhenti memukul. Tidak bisakah aku keluar? Batu besar itu bergetar sebentar sebelum kemudian langsung berubah menjadi sosok Kaisar Si Huang. Dia membumbung ke langit dan kembali ke langit di atas Laut Mati. Kaisar Si Huang, mengapa kamu ada di sini?
dan kamu berubah menjadi batu raksasa bersembunyi di Laut Mati. Katakan, apa yang terjadi di sini sebelumnya?" Kata Kaisar Yan, dia dan Kaisar Wuyue berkata dengan mata dingin dengan niat membunuh mendidih langsung menutupi Kaisar Si Huang. "Aku baru saja tiba, jadi aku tidak tahu apa-apa," kata Kaisar Si Huang buru-buru berkata. "Apa Anda tidak tahu? Aku tidak tahu apa yang Anda sembunyikan. Sepertinya Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika saya tidak memberi Anda sedikit warna," kata Kaisar Yan. Dia menus dingin mengulurkan tangannya yang besar dan bu. Kekosongan langsung menjadi gelap dan telapak tangan besar muncul dari langit dan bumi dan langsung muncul di depan Kaisar Si Huang. "Sialan, sudah kubilang aku tidak tahu apa-apa," kata Kaisar Si Huang. Dia mengeluarkan raungan marah. Dan boom, segera aura batu kuno terpancar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menabrak tangan besar Kaisar Yan. Boom, tabrakan terjadi, kehampaan mendidih, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dan seluruh dunia langsung hancur berkeping-keping. Terdengar suara ledakan yang keras dan hantu batu besar yang diubah oleh Kaisar Si Huang terbang mundur dalam sekejap, menghentam Laut Mati dengan keras, lurus ke atas, terjadi gelombang besar. Kurang ajar. Saat berikutnya Kaisar Si Huang bangkit dari Laut Mati. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat pasi dan dia meraung marah. "Kaisar yang dari 10 istana, Kaisar ini juga baru datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa," kata Kaisar Si Huang. Kamu masih berani berbicara keras di hadapanku," kata Kaisar Yan. Dia tampak dingin, melangkah maju dengan satu langkah dan sekali lagi meraih Kaisar Si Huang. Dia meraih Kaisar Si Huang dengan tangannya yang besar. Dia lalu membuka kelima jarinya dan dari setiap jarinya pelangi ilahi hitam legam yang tak berujung melesat keluar. Telapak tangannya yang abu-abu jatuh dan kekuatan hidup dan mati dalam kehampaan dalam radius puluhan ribu mil sepenuhnya diselimuti olehnya, membentuk kehampaan yang mengerikan, memenjarakannya. Dalam kehampaan, Kaisar Si Huang merasa tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, seolah-olah dirinya terperangkap dalam kaca yang membeku dan tubuhnya benar-benar di luar kendalinya. "Sialan, aku bilang aku tidak tahu apa-apa. Jadi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan bertarung mati-matian denganmu," kata Kaisar Si Huang. Dia meraung dan sosoknya langsung membengkak berubah menjadi batu hantu kuno hitam pekat. Begitu batu hitam pekat ini muncul, aura kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh dunia. Langit di atas Laut Mati pun tiba-tiba menjadi gelap gulita seolah-olah kiamat telah melanda. Serangkaian aura kuno dari jalan dunia bawah keluar dari batu dunia bawah hitam itu, mengatur zaman dan mengganggu arus waktu. Segera setelah itu, aura rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dan cepat keluar dari batu dunia bawah seperti bintang jatuh. Tangan besar Kaisar Yan pun bertabrakan lagi dan boom. Langit runtuh. Setelah tabrakan ini, batu itu terguncang gemuruh yang memekakkan telinga membuat Laut Mati dalam radius puluhan ribu mil mendidih. Kaisar Si Huang hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengikisnya. Dalam sekejap, Kaisar Si Huang berubah menjadi tubuh batu besar. Tubuh itu tiba-tiba terbang terbalik 10.000 kaki jauhnya dan kemudian berhenti di kehampaan. Dan begitu dia berhenti, kehampaan di belakangnya langsung hancur membentuk jurang yang mengerikan dengan retakan kecil muncul di tubuhnya yang mengejutkan. Kaisar Si Huang memang tidak bisa dihancurkan, tapi sayangnya jika aku membuat Kaisar ini marah, aku akan masih meledakkanmu, kata Kaisar Yan. Dia berkata sambil mencibir. Dia melangkah maju. Seketika kekosongan dalam radius puluhan ribu mil langsung mendidih lagi yang sangat menakutkan. Sialan, Kaisar Yan. Semua orang telah datang dan melihat. 4 Kaisar Agung menyerang Kaisar ini tanpa alasan, dan ambisi serigalanya benar-benar terbongkar. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan kedua orang tua ini mengandalkan kultivasi mereka. Semuanya, lihatlah. Kaisar Si Huang berubah menjadi bentuk manusia dan meledakkan aura batu yang agung langsung ke langit. Aura batu kuno meresap ke udara. Dalam sekejap, suara Kaisar Si Huang terdengar di wilayah dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di dekat Laut Mati. Suara marah yang mengejutkan. Semuanya datang dan lihat, Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue akan membunuh Kaisar ini.
Kaisar ini telah lama menduga bahwa kematian Permaisuri Ming Yue dan Kaisar Yoming ada hubungannya dengan mereka berdua. Sekarang tampaknya itu benar. Ini berarti bahwa mereka bahkan tidak menginginkan wajah mereka. Mereka hanya ingin menyatukan dunia bawah dan membiarkan kaisar-kaisar agung lainnya memperlakukan mereka seperti anjing. Suara Kaisar Si Huang ditransmisikan dengan cepat, memicu jalan dunia bawah dan mengguncang wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Si Huang ini. Wajah Kaisar Yan tiba-tiba berubah dan dia menjadi sangat pucat dalam sekejap. Duar. Pada saat yang sama di langit yang luas di atas Laut Mati, beberapa aura-aura kuno perlahan muncul. Sepasang mata samar-samar muncul mengembun di posisi Laut Mati. Kaisar-kaisar dunia bawah lainnya seketika dikejutkan oleh suara Kaisar Si Huang. Kekuatan supernatural Kaisar Agung dapat mencapai ratusan ribu mil dalam satu pikiran. Meskipun domain dunia bawah sangat luas, bahkan seorang Kaisar Agung tidak dapat dengan mudah melewatinya. Tetapi jika Anda hanya menggunakan kekuatan Kaisar Agung untuk memata-matai wilayah tertentu, selama tidak ada penghalang khusus yang menutupi tempat ini dalam keadaan normal, setidaknya ada juga beberapa Kaisar Agung yang dapat melihatnya. Laut Mati sangat istimewa, banyak kaisar memiliki tempat tinggal di sini dan ada proyeksi kaisar di bawahan mereka. Namun sekarang sumber asli proyeksi tingkat kaisar mereka telah menghilang dan itu kehilangan perisai dari formasi ruang terlarang 9 meter. Banyak kaisar secara alami juga merasakannya. Satu demi satu memproyeksikan tatapan mereka dari wilayah yang tak terhitung jauhnya dan berkonsentrasi pada tempat ini. Dan pada saat ini melihat bahwa Kaisar Yan dari 10 istana benar-benar menyerang Kaisar Si Huang, semua Kaisar Agung ini pun terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah. Alasan mengapa 4 Kaisar Agung mampu menguasai wilayah dunia bawah yang luas adalah karena mereka telah menunjukkan cukup keadilan di permukaan. Pada zaman dahulu kala dunia bawah sedang kacau balau. Para Kaisar Agung saling bertarung, darah mengalir seperti sungai, banyak korban berjatuhan, dan seluruh dunia bawah berubah menjadi api penyucian. Dan setelah itu kemudian 4 Kaisar Agung muncul dari antara banyak Kaisar Agung, meredakan kekacauan itu, memecah langit dan bumi, duduk di 4 arah dan menjadi salah satu eksistensi paling agung di dunia bawah. Meskipun mereka dikagumi oleh banyak Kaisar Agung dunia bawah, namun mereka juga ditakuti oleh banyak Kaisar Agung. Dan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih serius, keempat Kaisar Agung telah menetapkan aturan pada waktu itu bahwa seorang kaisar seharusnya tidak bertindak gegabah. Justru karena aturan inilah dunia bawah mampu menjaga stabilitas selama bertahun-tahun di bawah kendali 4 Kaisar Agung. Akan tetapi sekarang, Kaisar Yan dengan tergesa-gesa menyerang Kaisar Si Huang. Hal itu tentu saja membangkitkan rasa takut dan kecurigaan dari banyak ahli Kaisar Agung. Kaisar Yan, apa yang terjadi? Mengapa klon proyeksi Kaisar ini menghilang di Laut Mati? Dan semua bawahan Kaisar ini juga menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Satu demi satu aura kuno datang. Tubuh para Kaisar Agung ini tidak dapat tiba pada saat ini ke sini. Akan tetapi mata dan aura mereka dibiaskan melalui wilayah yang tak terbatas dunia bawah untuk menyelidikinya. Begitu banyak napas Kaisar Agung. Pada saat ini dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari Laut Mati, Qin Chen yang terbang dengan cepat dalam aliran kehampaan yang bergolak. Tiba-tiba Qin Chen mendengar suara Kaisar Agung Si Huang. Dan pada saat yang sama Qin Chen merasakan napas tirani dari tingkat Kaisar Agung yang melintasi dunia dan menyebar. Dan Qin Chen terkejut dalam hatinya. Masing-masing kekuatan ini sangat menakutkan dan berdebar-debar. Nah Qin Chen, jangan khawatir. Mereka tidak akan dapat menemukan kita, kata Kaisar Agung Yoming. Pada saat ini suara Kaisar Agung Yoming tiba-tiba terdengar dengan penuh percaya diri. Qin Chen menatap Kaisar Agung Yoming. Kaisar Yoming berkata dengan santai, "Hahaha, itu hanyalah proyeksi aura beberapa Kaisar Agung. Aura proyeksi ini hanya dapat mengirimkan informasi dan memata-matai tempat kejadian. Aku benar-benar berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini dapat melewati wilayah yang sangat luas. Dapatkah itu dilewati?" Kaisar Agung Yoming tampak bangga. "Dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu tidak bertemu dengan tubuh asli para ahli Kaisar Agung ini, satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah keberadaan Kaisar Yan dari 10 istana.
dan Kaisar Weiwei dari 5 gunung suci. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk. Sebaliknya, dirinya dapat merasakan bahwa meskipun aura ini kuat, namun itu hanyalah semacam aura, dan kekuatan sebenarnya hanyalah ditransmisikan yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Dunia bawah sangat luas dan jalan aturannya kuat. Jika kekuatan seorang Kaisar Agung dapat ditransmisikan ke seluruh dunia bawah sesuka hati, apakah itu tidak apa-apa? Saat Qin Chen berbicara dengan Kaisar Yoming, dari tubuh Molly tiba-tiba leluhur iblis luo berkata, "Hei Molly, cepat lihat, apakah itu pendukung di belakang Qin Chen, yaitu Kaisar Agung Yoming, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah?" Kata leluhur iblis luo. Di dunia kacau, leluhur iblis luo di tubuh Molly melihat asal-usul Kaisar Yoming yang memancarkan aura mengerikan di atas langit. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Nadanya penuh dengan keterkejutan. Salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Tidak mengherankan bahwa Qin Chen memiliki sarana dan kekuatan seperti itu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan yang lain? Leluhur iblis luo berkata mencibir, suaranya berseru. "Orang kuat seperti ini, aku khawatir dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan 1 jari." Mendengar perkataan leluhur iblis luo, Molly tidak bisa berkata-kata, wajahnya jelek dan dia menus dingin. Apa hebatnya mengandalkan kekuatan eksternal. Namun, sebelum kata-katanya selesai, leluhur iblis luo berteriak aneh lagi. "Sial, Molly, lihat lagi. Lampu warna-warni di atas kepala kita, apa itu? Tiang belah ketupat 361 derajat. Kekuatan ruang yang begitu mengerikan. Ya Tuhan, ini ada kekuatan ruang yang begitu mengerikan di dunia ini. Aku takut bahkan 1 jejak pun dapat memusnahkanku. Apakah ini harta karun yang menyatu dengan iblis Qin Chen itu?" Kata leluhur iblis luo. Dia menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya karena dia melihat kemana-mana dan memasuki Taman Grandview bersama. Seperti melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Molly mengangkat kepalanya dan merasakan kengerian dari jantung ruang itu. Wajah Molly juga sangat jelek. Bukankah itu hanya harta ruang? Apa hebatnya? Namun sebelum dia selesai berbicara, leluhur iblis luo tiba-tiba berseru lagi. "Nak Molly, apakah kamu merasakannya? Sejak memasuki dunia kecil ini, aura kita sedikit membaik dan ada perasaan membulat. Lihatlah." Oh sial. Leluhur iblis luo merasakannya dengan hati-hati dan matanya hampir melotot. "Cepat, Molly, rasakan dengan hati-hati. Apakah kamu juga merasakannya? Napas surga di dunia kecil ini tidak hanya memiliki napas biasa dari dunia yang, tetapi juga napas dari dunia bawah. Napas biasa, astaga. Apakah Qin Chen ini telah menggabungkan aturan dunia bawah dengan aturan dunia kosmik? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak aturan dunia bawah yang begitu menakutkan?" Kata leluhur iblis luo. Dia tidak dapat menahan gemetar dan berkata, "Ini kombinasi yin dan yang, kekuatan Dao. Ini adalah metode legendaris. Tidak heran aturan Dao di dunia kecil ini begitu mengerikan. Aku punya firasat bahwa jika aku berkultivasi di sini, kecepatan promosiku pasti akan dapat ditingkatkan beberapa kali lipat." Kata leluhur iblis luo. Molly tidak bisa berkata-kata. "Bisakah kamu berhenti untuk tidak terkejut?" Kata Molly berkata dengan marah. "Hei, Molly, mengapa kamu terlihat begitu jelek? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau apakah kamu pernah dilukai oleh Kaisar Weiwei sebelumnya? Tidak begitu kan? Meskipun cara ini serius, itu tidak akan menghancurkanmu kan?" Kata leluhur iblis luo. Dia bertanya dengan ragu. Molly pun dia tiba-tiba merasa lelah mendengarkan perkataan leluhur iblis luo. Pada saat ini, Molly melihat dunia kacau di sekitarnya dan kepahitan yang tak berujung melonjak di dalam hati Molly. Meskipun iblis Qin Chen itu tidak memberinya semua wewenang, namun dia masih dengan mudah dapat merasakan kengerian dunia kacau ini. Ternyata pendukung di belakang iblis Qin Chen itu bukan hanya Kaisar Agung Yoming, tetapi dia juga memiliki harta karun seperti ini pada tubuhnya. Kata Molly, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Mengapa? Kesenjangan antara orang itu dan aku begitu besar. Pendukung Qin Chen adalah Kaisar Agung Yoming, dan bagaimana denganku? Hanya ada leluhur iblis luo di tubuhku. Aku sangat lelah. Molly menatap langit. Di atas langit,
matahari dan bulan berputar, dan ada batu ruang berwarna-warni yang tergantung, memancarkan kekuatan ruang yang mengerikan, yang mungkin tidak dapat dihancurkan sedikit pun. Selain itu, ada aturan langit dan bumi yang mengerikan beredar di dunia ini. Aturan langit dan bumi ini telah menggabungkan kekuatan dunia bawah dan dunia matahari untuk membentuk jalan dao langit dan bumi yang hebat yang membuatnya berdebar-debar. Dan di kedalaman dunia ini, di kejauhan masih ada kekuatan dahsyat yang menghilang secara tidak jelas. Dan di kejauhan, pita cahaya warna-warni mekar dan ada bayangan ular yang menjulang tinggi melayang di sana. Yang itu merupakan sosok Kaisar Simei. Tanpa sadar, Molly mengepalkan tinjunya tanpa suara. Mengandalkan benda asing, pahlawan macam apa dia? Molly sama sekali tidak bergantung pada benda eksternal apapun.